Selamat pagi. Bulan ini kita sedang membahas mengenai topik keluarga. Kalau bicara keluarga, saya baru 21 tahun berkeluarga. Masih kalah banyak dengan para senior-senior yang ada. Nah, satu kali saya sedang membaca sebuah artikel di yang ada di internet, dan saya melihat artikel ini berbicara mengenai keluarga, dan artikel ini memberkati saya. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin membagi artikel ini, dan saya berharap juga artikel yang saya baca dapat juga menjadi berkat buat semua kita yang ada di pagi hari ini. Artikel ini berkata, cara menciptakan keluarga harmonis. Memiliki keluarga harmonis tentu menjadi dambaan buat kita semua. Sayangnya, tidak semua orang beruntung mempunyai keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun, damai, dan penuh cinta kasih. Namun menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan peran seluruh anggota keluarga, dari orang tua hingga anak, untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ada banyak langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama adalah saling menghormati. Mazmur 133 ayat 1, demikian firman Tuhan, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ketika kita bisa hidup dalam satu keluarga, kita saling menghormati, maka keluarga ini akan menjadi bahagia dan harmonis. Kita mulai memberikan pengertian kepada seluruh anggota untuk saling menghargai. Kalau kita mulai menghargai, maka keluarga kita akan hidup dengan rukun. Tidak ada pertengkaran. Sebagai orang tua, kita juga harus bisa mendengarkan apa yang anak katakan. Ada begitu banyak keluarga yang anak-anaknya takut menceritakan sesuatu kepada orang tuanya. Karena belum bercerita, muka orang tua sudah kelihatan marah dengan anaknya. Sehingga anaknya takut untuk menyampaikan pesan atau apa yang ingin dia tanyakan kepada orang tua. Jangan menolak atau mengacukan pendapat siapapun yang ada dalam keluarga, karena itu akan membuat jarak antara kita dengan sesama kita. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan baik. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 15 ayat 23 dan ayat yang ke-28. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikan, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat waktunya. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, komunikasi yang baik antar anggota keluarga perlu dijalankan. Komunikasi yang lebih terbuka, di mana semua orang bisa mengemukakan pendapat yang ada. Seringkali ketika
istri berkata sesuatu, suami langsung memotong pembicaraan istri, sehingga istri langsung kaget. Karena seringkali atau lebih banyak istri itu tidak memerlukan pendapat dari seorang suami. Seorang istri ketika dia punya masalah, dia bisa memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Tetapi yang dia butuhkan adalah suami bisa menjadi pendengar untuk mendengarkan apa yang menjadi curhatan hatinya. Ketika kita mulai bisa membuat keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak kita untuk mulai berkomunikasi, mulai membicarakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, anak-anak mungkin di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, mereka mulai bisa menceritakan apa yang terjadi, maka kita mulai bisa membangun komunikasi dengan baik. Mulailah kita membiasakan untuk bisa menyampaikan pendapat-pendapat yang ada dalam keluarga kita. Hal yang ketiga adalah kita mulai memprioritaskan keluarga kita. 1 Korintus 7 ayat 3-4 berkata, "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya." Memprioritaskan keluarga, baik pasangan ataupun anak, harus dilakukan karena dapat menciptakan perasaan saling membutuhkan. Hal ini juga merupakan cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang tidak boleh disepelekan. Ada banyak orang yang prioritas utamanya adalah pelayanan. Pelayanan bukannya sesuatu yang salah, tetapi ketika pelayanan lebih diutamakan daripada keluarga, biasanya keluarganya akan menjadi berantakan. Seseorang yang lebih sering pelayanan akan membuat keluarganya menjadi jauh dengan dirinya. Dan banyak anak-anak yang akan kehilangan figur orang tua ketika orang tuanya jarang berada di tengah-tengah keluarga. Yang keempat adalah meluangkan waktu bersama keluarga. Banyak orang lebih memilih hobi daripada kumpul bersama keluarga, atau memilih bekerja lebih banyak di tempat kerja lebih banyak daripada di keluarga. Terlalu banyak bekerja juga dapat menjauhkan hubungan antar anggota keluarga. Jika kita menghabiskan seluruh waktu untuk bekerja dan tidak memprioritaskan keluarga kita, maka keluarga kita akan terbiasa dengan perasaan terbengkalai. Anak-anak kita bisa berpikir dirinya tidak cukup berharga di mata orang tua. Banyak juga orang-orang yang mementingkan hobi daripada keluarga. Kalau sudah hobinya itu harus yang utama. Keluarga nanti saja, karena keluarga bisa ketemu kapan saja. Nah, hal inilah yang harus kita rubah. Kita harus mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga. Yang kelima adalah kita mulai bersenang-senang bersama. Agar rumah tangga harmonis dan langgeng dapat diwujudkan dengan bersenang-senang bersama. Kita mungkin bisa mulai berjalan-jalan, kita mulai bisa memainkan permainan sederhana secara bersama-sama, supaya kehangatan dalam keluarga kita dapat terwujud. Kemudian kita bisa bertukar cerita. Ada banyak pengalaman yang orang tua dapatkan, yang anak-anak belum bisa miliki pengalaman tersebut. Ketika kita bisa membagi pengalaman yang kita punyai, anak-anak akan melihat dari pengalaman yang kita berikan. Memang yang paling penting ketika anak-anak melihat orang tuanya adalah dari apa yang mereka lakukan.
Ketika saya kecil, saya lebih banyak melihat apa yang orang tua saya lakukan. Lebih banyak masuk ke dalam otak saya, banyak hal yang mereka lakukan secara langsung, bukan banyak hal yang mereka katakan. Oleh karena itu, ketika saya mulai menjadi seorang tua, saya mulai mengajak anak-anak saya dan memberikan contoh dan teladan supaya anak-anak saya tertanam apa yang baik yang harus mereka lakukan nanti. Hal yang ketujuh adalah hindari membentak. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Menciptakan suasana yang damai di rumah penting untuk membentuk keluarga harmonis. Ketika anak-anak atau istri atau suami melakukan satu kesalahan, hendaklah kita membicarakannya dengan baik. Jangan kita langsung marah-marah atau kita membentak anak kita. Karena ketika kita membentak anak kita, itu akan tertanam dari semenjak kecil. Dan hal itu akan membuat dia mengingat. Dan setelah dia dewasa, dia pasti melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita kehilangan kendali ketika kita berada di dalam keluarga kita ataupun di mana kita berada, supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan. Yang kedelapan adalah kita saling memberi apresiasi atau pujian. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan adanya pujian, itu akan membuat hati kita menjadi gembira. Kasih sayang diperlihatkan bukan sekedar lewat kata-kata saja, tapi juga bisa dibuktikan dengan kepedulian antara satu dengan yang lain. Bagi keluarga yang hidup rukun di rumah, apresiasi pun ditunjukkan dengan menunjukkan rasa hormat kepada masing-masing anggota. Selain dengan kepedulian dan saling menghormati, apresiasi dan kasih sayang ditunjukkan dengan lelucon dan senda gurau dengan keluarga. Anak saya usia saat ini 19 tahun. Itu yang paling besar, dan yang kedua 15 tahun. Tetapi sampai saat ini saya masih bisa bercanda dengan mereka. Kita masih bisa main bersama, kita masih bisa membuat lelucon-lelucon supaya kita masih bisa akrab satu dengan yang lain dan tidak ada batas di antara kita. Kadang-kadang saya menganggap mereka sebagai sahabat, kadang-kadang saya menganggap mereka sebagai teman. Ada saatnya juga mereka sebagai anak. Yang kesembilan adalah hadapi masalah dengan efektif. Efesus 4 ayat 26 dan 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita mempunyai masalah dalam keluarga, tentunya seringkali membuat kita marah. Apalagi ketika masalah yang terjadi adalah masalah yang berulang. Hal ini akan membuat kita cepat untuk marah. Kita bisa menjadi orang yang stres karena kesalahan yang berulang. Tetapi ketika kita melihat hal ini, ada kesalahan yang berulang, kita harus ingat adalah ketika kita menjadi marah, kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa mengajak orang yang salah itu untuk kita ingatkan kembali, untuk kita mengajak mereka berubah, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang ke-10 adalah tanamkan nilai-nilai etika dan iman. Filipi 2 ayat 4-5, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya keluarga menjadi harmonis, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dan iman. Ketika kita mengajarkan anak kita untuk hidup dalam Kristus, kita harus memberikan mereka nasihat, kita harus memberikan mereka penghiburan, kita harus mengajarkan mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena ketika nilai-nilai itu kita tanamkan kepada anak-anak kita atau kita tanamkan dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Yang ke-11 adalah makan bersama. Mungkin kita bisa berpikir kapan terakhir kita satu keluarga bisa kumpul makan bersama. Apakah saat hari-hari tertentu atau hanya ketika tahun baru? Ketika kita bisa kumpul bersama, kita makan bersama, kita bisa ngobrol bersama, bukan kita bermain HP bersama. Karena ketika kita kumpul bersama, dan kalau kita hanya masing-masing pegang HP, tentunya tidak dapat membangun kebersamaan dalam keluarga. Ketika kita kumpul bersama, kita makan bersama, kita mulai bicara satu dengan yang lain, membagi apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang ke-12 adalah komitmen yang kuat. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Komitmen diartikan sebagai adanya rasa keterikatan dalam keluarga. Dalam hal ini, rasa kepercayaan antara anggota tertanam dengan kuat. Setiap orang di dalam keluarga juga senantiasa menjaga kejujuran. Karena ada ikatan yang harmonis, keluarga pun bersedia untuk saling berbagi. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang ke-13 adalah saling tolong-menolong. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Keluarga yang harmonis akan berusaha untuk saling tolong-menolong. Tidak ada keegoisan dalam satu keluarga. Yang satu pasti memerlukan yang lain. Kalau ada masalah, sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat adalah gunakan kata-kata yang santun. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Untuk memperoleh keluarga yang harmonis, kita harus menggunakan kata-kata yang santun, supaya kita dapat menumbuhkan rasa saling menghormati. Kata yang kasar bisa membuat anak-anak kita melihat dan meniru. Yang ke-15 adalah tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pribadi. 2 Korintus 8 ayat 14 berkata, maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Semua kita dapat melakukan kesalahan, semua kita ada kekurangan, semua kita membutuhkan orang yang lain. Kita tidak dapat berpikir bahwa hanya kitalah yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita mulai memperhatikan hal-hal yang tadi, maka kita akan mendapatkan keluarga yang harmonis. Tetapi tentunya kita butuh Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan, agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kita memiliki keluarga yang harmonis. Amin.